Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Baik, perhatikan alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya, maka alif lam tersebut harus dizahirkan ya. Wal seperti itu. Wal fajr. Dan di sini ada huruf jim sukun, dan huruf jim ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan. Maka dihukumi qalqalah sugro, dan cara membacanya itu harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis. Wal fajr, seperti itu. Dan ketika kita mewakafkan pada ayat yang pertama ini, maka kita akan membaca dua huruf sukun. Yang pertama huruf jim dan yang kedua huruf ro. Contohnya wal fajr, seperti itu. Keterangannya, bila mana sebelum huruf terakhir itu ada huruf sukun, maka ketika diwakafkan huruf terakhirnya itu harus dibaca walaupun hanya sifatnya, seperti itu ya. Contohnya wal fajr, seperti itu. Jadi pertama kita baca dulu huruf jimnya sekaligus qalqalahnya ya. Setelah qalqalah jim tersebut diikuti dengan huruf ro sukun. Wal fajr, seperti itu. Ini jika diwakafkan ya. Tetapi jika diwasolkan ke ayat yang keduanya, maka harokat ro tersebut itu dibaca kasroh. Contohnya wal fajri walayalin ashur, seperti itu. Lalu kenapa bisa wakaf dan bisa wasol? Perhatikan di sini ada tanda lam alif. Jika posisinya ada di ujung ayat, maka itu ada dua pilihan antara wakaf dan wasol. Tetapi jika tanda lam alif tersebut posisinya ada di tengah-tengah ayat, maka itu dilarang berhenti. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya walayalin ashur. Walaya, ketika membaca ya-nya di sini dihukumi martabai dan dibacanya dua harokat karena ada harakat fathah lalu berhadapan dengan alif. Walayalin, dan di bawah lam ini ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar. Di sini huruf ain ya. Maka cara membaca tanwin yang ada di sini itu harus dijelaskan ya, atau dizahirkan. Walayalin, seperti itu. Walayalin ashur. Dan ketika kita mewakafkan pada ayat yang kedua ini, maka kita akan membaca dua huruf sukun. Yang pertama huruf shin dan yang kedua huruf ro. Pertama kita baca dulu huruf shin sukunnya, lalu ujung suaranya ada huruf ro sukun. Contohnya walayalin ashur, seperti itu. Baik, selanjutnya wasyafa'i wal watr. Wasyafa'i, alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiyah karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Jadi dari bacaan wa langsung ke sya ya. Wasyafa'i wal watr. Adapun alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya ya. Jadi harus dibaca atau dizahirkan wal, seperti itu. Dan ketika kita mewakafkan pada ayat yang ini, maka kita akan membaca dua huruf sukun. Yang pertama huruf ta dan yang kedua huruf ro ya. Pertama kita baca huruf ta-nya sekaligus hamasnya, lalu ujung suaranya diikuti dengan huruf ro sukun. Contohnya wasyafa'i wal watr, seperti itu. Baik, selanjutnya wallaili iza yasr. Baik, perhatikan wallaili di sini dihukumi alif lam syamsiyah karena tidak ada tanda sukun di atasnya ya. Wallaili iza, ketika membaca za maka di sini dihukumi martabai dan dibacanya dua harokat karena ada fathah zal lalu berhadapan dengan alif. Dan ketika mewakafkan pada ayat ini, maka kita akan membaca dua huruf sukun. Yang pertama huruf sin dan yang kedua huruf ro ya. Pertama kita baca huruf sin sukunnya lalu diikuti dengan suara ro sukun. Contohnya wallaili iza yasr, seperti itu. Baik, selanjutnya hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi,
Ketika membaca fi di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Ada harakat kasroh fi lalu berhadapan dengan ya sukun ya. La dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Qasamun, perhatikan di atas mim ada tanwin domahtain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf lam dan termasuk idgham bila guna. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas lam tersebut itu harus dimasukkan ke huruf lam yang ada di depannya ya, tanpa ada guna. Contohnya qasamul, seperti itu ya, qasamul lidhi, seperti itu. Dan ketika membaca zi, maka di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Qasamul lidhi hijr. Dan ketika kita mewakofkan, maka kita akan membaca 2 huruf sukun. Yang pertama huruf jim dan yang kedua huruf ro-nya ya, yaitu huruf terakhirnya. Caranya pertama kita baca huruf jimnya sekaligus qalqalahnya ya. Dan setelah qalqalah jim tersebut diikuti dengan suara ro-nya. Contohnya hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, seperti itu. Baik, selanjutnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Baik, perhatikan alam di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka dihukumi izhar syafawi. Cara membaca mimnya itu harus dijelaskan ya. Alam, seperti itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ketika mewakofkan maka di sini dihukumi mad arid disukun karena sebelum huruf terakhir tersebut ada huruf mad ya, di sini huruf alif. Dan cara membacanya itu harus dipanjangkan, bisa 2, bisa 4 dan bisa 6 harokat ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sekaligus dikolkolahkan ya, karena di ujung ayat ini ada huruf kolkolah yaitu huruf dal dan termasuk kolkolah kubro ya. Cara membacanya itu harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tebal, bi'ad, seperti itu. Baik, selanjutnya irama dzatil imad. Irama dza. Ketika membaca dza di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Zatil, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Imad. Sebelum huruf terakhir itu ada mad tabi'i yaitu di sini alif ya, maka dihukumi mad arid disukun. Cara membacanya itu harus dipanjangkan, bisa 2, 4 atau 6 harakat. Sekaligus dikolkolahkan ya, karena ujung ayat ini ada huruf kolkolah yaitu huruf dal ya. Irama dzatil imad, seperti itu. Baik, selanjutnya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati, jika kita memulai bacaannya di sini maka alifnya dibaca fathah ya, allati, seperti itu. Tetapi jika diwasalkan dari bacaan sebelumnya maka hamzah di sini tidak dibaca ya. Contohnya irama dzatil imadillati, seperti itu. Allati, ketika membaca ti maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Lam ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka dihukumi izhar syafawi ya. Lam yukhlaqu. Perhatikan di sini ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf dan posisinya ada di tengah-tengah bacaan sekaligus ketika sukun ya, maka dihukumi qalqalah sugro dan dibacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis. Allati lam yukhlaqu mithluha, seperti itu. Mithluha, ketika membaca haknya di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Fil bilad, alif lam qamariyah ya, karena ada tanda sukun di atasnya. Fil bilad. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun ya, karena sebelum huruf terakhir tersebut ada mad tabi'i, di sini huruf alif ya. Maka cara membacanya itu harus dipanjangkan, bisa 2, bisa 4 dan bisa 6 harokat. Sekaligus dikolkolahkan ya, karena huruf terakhirnya itu adalah huruf kolkolah yaitu huruf dal ya.
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Seperti itu. Baik, selanjutnya wa thamudan ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamud ada harakat dhammah lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i ya, dan dibacanya dua harakat. Wa thamudan ladzi alif lam syamsiyah, jadi dari bacaan ndak langsung ke la ya. Wa thamudan ladzi, ketika membaca zi di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya dua harakat. Alladzina ja, ini juga sama dihukumi mad tabi'i ya, ja dibacanya dua harakat. Jabus sakhra alif lam syamsiyah karena tidak ada tanda sukun ya, dari bacaan bu langsung ke so. Jabus sakhra bil wad, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Bil wad, ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun ya, karena sebelum huruf terakhir tersebut ada mad tabi'i di sini alif. Cara membacanya harus dipanjangkan, bisa 2, bisa 4 dan bisa 6 harakat. Sekaligus dikolkolahkan karena huruf terakhirnya itu adalah huruf kolkolah yaitu huruf dal. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad, seperti itu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.